mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, bersabdalah kepada kami hari ini, kami siap mendengar. Hamba hanya adalah alat-Mu, urapi hamba-Mu, dan pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom saudara, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 hingga 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun, dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu mau memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan tadi, maka tema khotbah hari ini adalah singkat tapi memberi arti. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan ini merupakan teguran keras kepada orang-orang percaya pada kala itu, khususnya mereka yang berprofesi sebagai pedagang, pebisnis, atau pengusaha. Kenapa? Allah tidak menentang mereka karena profesi mereka, tetapi justru Allah menegur keras mereka. Kenapa? Karena mereka terlalu percaya diri, sehingga mereka menjadi sombong, menjadi angkuh, menjadi tinggi hati, lalu mengabaikan Tuhan dan berbuat seenaknya. Oleh karena itu saudara, firman Tuhan datang kepada mereka. Dalam keadaan, dalam kondisi seperti itu, Tuhan datang kepada mereka melalui firman-Nya, memberitahu mereka, mengingatkan mereka supaya mereka lupa bahwa hidup manusia, hidup mereka sama seperti uap. Kenapa Tuhan menggunakan istilah uap? Mengapa Tuhan menggambarkan hidup manusia seperti uap? Karena uap itu sifatnya sesaat. Uap itu sifatnya sementara. Uap itu sifatnya singkat. Uap itu sifatnya semu. Sebentar kelihatan, lalu lenyap, saudaraku. Demikianlah hidup manusia. Bahkan Tuhan menggambarkan hidup manusia di dalam Mazmur pasal 103 ayat 15 sampai dengan 16, bahwa manusia itu seperti bunga rumput, yang mana bunga rumput itu pagi hari begitu mekar, tetapi sore hari layu dan gugur. Kelihatan sehat, kelihatan kuat, kelihatan bugar, kelihatan kekar, tapi kaget saudaraku. Kita akan melihat manusia yang kelihatan ketika kita bertemu Bapak si A, Bapak si B, saudara ini dan saudara itu. Waktu kita ketemu, kita melihat dia begitu kuat, begitu kekar, begitu sehat, begitu bugar kelihatannya. Tetapi kita mendengar sore harinya sudah tiada, besoknya sudah tiada. Itu menjelaskan bahwa manusia di muka bumi ini, kata Tuhan, seperti uap, seperti bunga rumput yang hanya sebentar saja, yang hanya hidupnya singkat saja. Tetapi dengar baik, walaupun kita hidup ini singkat adanya, namun kita harus memberi arti. Bukan berapa lama kita hidup di muka bumi ini, saudaraku, tetapi berapa banyak kita memberi arti bagi orang lain. Berapa banyak kita memberi arti, memberi dampak, memberi makna bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan, bagi lingkungan, bagi sesama kita, bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Saudara dikasihi oleh Tuhan, bahkan di dalam Mazmur pasal 90 ayat 10 berkata di sana, masa hidup manusia 70 tahun, dan kalau ia kuat bisa sampai 80 tahun, tetapi selebihnya penuh penderitaan, penuh kesengsaraan. Saudaraku, dengar baik, hari-hari ini Tuhan sedang memberikan kita fakta yang jelas bagaimana manusia itu seperti uap, seperti bunga rumput. COVID-19 atau virus corona hari-hari ini, saudaraku, menjelaskan bahwa
Kehidupan manusia itu hanya bersifat sementara saja. Ribuan bahkan puluhan ribu di seluruh dunia telah disapu bersih, telah dilenyapkan oleh akibat virus corona. Itu menjelaskan kepada kita bahwa benar-benar hidup manusia ini begitu singkat. Bahkan negara Italia sudah mengantri, bahkan sudah mulai menolak menguburkan orang-orang mati akibat virus corona. Demikian juga di Indonesia setiap hari ada korban jiwa. Saudaraku, itu hanya menjelaskan kepada kita bahwa benar kata firman Tuhan, hidup manusia itu seperti uap, singkat dan pendek adanya. Oleh karena itu saudaraku, jika hidup manusia ini begitu singkat, begitu pendek, maka dengar baik, apa yang mesti kita pamerkan? Apa yang mesti kita sombongkan? Apa yang mesti kita banggakan? Dengar baik saudaraku, apa yang kau banggakan, sombongkan, pamerkan hari ini, suatu saat, mungkin sebentar, mungkin besok, mungkin kapan saja, semua itu akan lenyap. Semua itu akan hilang, saudara. Itulah sebabnya Tuhan berkata, apa arti hidupmu? Jangan lupa pertanyaan ini, apa arti hidupmu? Tanyakan kepada diri saudara, apa arti hidupmu? Dan lalu temukan, sehingga engkau akan hidup di dunia ini tidak menjadi sia-sia, tetapi memberi makna. Oleh karena itu, bagaimana atau apa yang harus kita lakukan supaya hidup yang singkat ini, supaya hidup yang sementara ini dapat memberi arti, dapat berdampak, dapat memberi makna bagi Tuhan, bagi sesama, bagi lingkungan. Ada 3 hal yang harus kita lakukan supaya hidup yang singkat ini dapat memberi arti, dapat berdampak, baik di hadapan Tuhan, kepada sesama, berdampak bagi lingkungan, berdampak bagi pekerjaan Tuhan, maupun pelayanan kepada Tuhan. 3 hal itu adalah yang pertama, hidup di dalam kehendak Tuhan. Ayat 15 berkata tadi, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Salah satu hal yang ditegur keras oleh Tuhan kepada orang-orang Kristen, orang-orang percaya pada zaman itu, adalah bagaimana mereka hidup sesuka hatinya. Mereka bekerja, mereka membuat rencana, tetapi tanpa mempertanyakan terlebih dahulu apakah yang mereka lakukan itu, yang mereka rencanakan itu, yang mereka kerjakan itu, apakah sesuai kehendak Tuhan atau tidak. Saudara dikasih oleh Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan adalah hidup seperti apa maunya Tuhan. Ingat, apa maunya Tuhan, apa maunya firman Tuhan, dan bukan sekali-kali seperti apa maunya kedagingan kita, bukan seperti apa maunya hawa nafsu kita, bukan seperti apa maunya ego kita. Seringkali kita lebih mengikuti hawa nafsu kita, seringkali kita lebih menuruti keinginan daging kita dan ego kita daripada kemauan Tuhan, saudara. Hidup dalam kehendak Tuhan juga adalah hidup seperti maunya Tuhan, sekali lagi, dan bukan seperti maunya istri kita, bukan seperti maunya suami kita, bukan seperti maunya anak-anak kita, bukan seperti maunya bos kita, bukan seperti maunya majikan kita, saudara. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang Kristen melalaikan, mengabaikan kemauan Tuhan, bahkan menyimpang dari kemauan firman Tuhan, hanya karena menuruti, hanya karena memuaskan kemauan daging, kemauan hawa nafsu, kemauan ego semata, bahkan kemauan suami, kemauan istri, kemauan anak, kemauan bos, kemauan majikan. Dia rela melalaikan kebenaran firman Tuhan. Hidup dalam kehendak Tuhan adalah seluruh hidup kita, seluruh aktivitas kita, seluruh perilaku kita, seluruh perkataan kita, seluruh pikiran kita, seluruh hati kita, seluruh kehendak kita, seluruh perbuatan kita harus sesuai seleranya Tuhan, sesuai dengan keinginan Tuhan, dan sesuai dengan kehendak Tuhan.
Hidup dalam kehendak Tuhan berarti apa, saudaraku? Kita rela melepaskan kemauan pribadi. Kita rela menanggalkan kehendak pribadi. Kita rela menanggalkan ego pribadi demi memberi tempat, memberi ruang bagi kehendak Tuhan, memberi tempat bagi firman Allah, memberi tempat bagi Roh Kudus untuk bekerja dalam hidup kita. Tuhan Yesus merupakan contoh yang paling sempurna dalam hal melakukan kehendak Bapa. Tuhan Yesus pernah berkata begini, saudara, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya yang mengutus aku. Saudara tahu, Tuhan Yesus mengibaratkan, Tuhan Yesus memberi contoh bahwa kehendak Tuhan itu bagaikan makanan menurut Yesus. Karena Ia berkata, makananku yang melakukan kehendak Tuhan. Jadi kehendak Tuhan buat Yesus bagaikan makanan. Artinya saudara, walaupun kehendak Bapa itu rasanya pahit, rasanya manis, rasanya asin, rasanya tawar, rasanya hambar, apapun rasanya, karena itu kehendak Bapa, Yesus tetap melakukannya, Yesus tetap menaatinya, Yesus tetap memakannya. Kenapa? Karena itu adalah kehendak Bapa yang mengutus Dia. Sama dengan kita. Hidup dalam kehendak Tuhan itu, walaupun rasanya tidak enak, walaupun firman Tuhan itu keras, tidak enak, walaupun firman Tuhan itu pahit, walaupun kehendak Tuhan itu tidak enak bagi daging kita, walaupun firman Tuhan itu pahit bagi hawa nafsu kita, tidak enak bagi ego kita, tidak enak bagi keinginan-keinginan duniawi kita. Tapi dengar baik, harus kita menaatinya, harus kita melakukannya. Karena kehendak Tuhan itu menghidupkan roh kita, menghidupkan iman kita, menghidupkan jiwa kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus sebelum Ia menghadapi Via Dolorosa atau jalan penderitaan, sebelum Ia menghadapi salib, sebelum Ia menghadapi kematian di atas kayu salib untuk menebus hidup manusia, di dalam Taman Getsemani Ia berdoa selama 3 kali. Dan di dalam doanya itu Dia mengulang doa yang sama sebanyak 3 kali. Apa doanya? Yesus berkata, Bapa, jika Engkau menghendaki, jika sekiranya mungkin, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Yesus saja Dia berkata, jangan kehendakku yang jadi Bapa, biarlah kehendakmu. Walaupun cawan itu penuh penderitaan, penuh kesusahan, mengerikan, menakutkan, penuh dengan berbagai kesusahan dan penderitaan, Yesus tetap melakukannya. Yesus tetap menaatinya. Karena itu kehendak Bapa. Saudaraku, hal yang serupa pun berlaku bagi kita. Jika ingin hidup kita yang singkat ini memberi arti dan dampak, maka tidak boleh tidak, kita harus hidup di dalam kehendak Tuhan. Sekalipun kehendak Tuhan itu sakit, bagikan silet yang merobek kedagingan kita, bagikan silet yang menyunat hati kita, bagikan silet yang merobek karakter kita yang lama, merobek tabiat kita yang lama, merobek sifat kita yang lama, manusia kita yang lama. Harus siap dan rela demi mendapat perkenanan Tuhan. Dengan begitu, orang-orang yang hidup dalam kehendak Tuhan pasti memiliki kehendak suci, memiliki keinginan suci, memiliki hasrat yang suci, memiliki hati yang suci di hadapan Tuhan, memiliki pikiran yang suci, memiliki perkataan yang suci, memiliki sikap dan perilaku yang suci di hadapan Tuhan. Sehingga hidup dalam kehendak Tuhan seperti itu akan memberi arti bagi kemuliaan Tuhan. Yang kedua adalah hidup dalam kerendahan hati. Ayat yang ke-16 berkata, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Saudara tahu bahwa Allah menentang orang sombong dan mengasihi orang yang rendah hati. Tinggi hati mendahului kehancuran, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Karena kesombongan Lucifer, ia dibuang oleh Allah dari sorga.
Karena kesombongan Raja Nebukadnezar, ia dihalau dari manusia dan dia seperti binatang makan rumput setiap hari. Karena kesombongan Herodes, ia ditampar oleh malaikat Tuhan lalu mati seketika di tempatnya. Saudaraku, kesombongan yang ditentang oleh Tuhan pada orang-orang Kristen di zaman Yakobus adalah mereka sombong karena kekayaannya. Mereka sombong karena kekuatannya. Mereka berkata, mari kita pergi ke kota Anu, mari kita berjualan di sana, mari kita mendapat untung di sana. Ini adalah orang-orang yang sombong, mengandalkan apa yang ada padanya tanpa mengandalkan Tuhan. Mereka melakukan segala sesuatu dengan melupakan Tuhan. Mereka hanya menyandarkan diri dengan apa yang mereka punya. Dan Tuhan berkata, itu adalah kesalahan, itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini mari kita hidup di dalam kerendahan hati. Sebab orang-orang yang hidup dalam kerendahan hati, itulah yang berkenan kepada Tuhan. Dan itu disukai oleh Tuhan dan disukai oleh sesama. Itulah hidup yang memberi arti, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Dengar baik saudara dikasih oleh Tuhan. Jika engkau hari ini hidup itu semua anugerah Tuhan. Jadi orang yang hidup dalam kerendahan hati, dia selalu berkata, aku hidup hari ini karena Tuhan. Aku sehat hari ini karena Tuhan. Aku ada hari ini karena Tuhan. Aku bergerak hari ini karena Tuhan. Aku bekerja hari ini karena Tuhan. Aku sukses karena Tuhan. Aku pintar karena Tuhan. Aku mendapat kedudukan, mendapat jabatan, mendapat segala sesuatu karena Tuhan. Dan bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita. Orang-orang yang rendah hati selalu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Orang-orang yang rendah hati selalu hidup di dalam mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan apa yang ada padanya. Dengar baik saudaraku, orang-orang yang rendah hati adalah orang-orang yang senantiasa berkata, Tuhan, aku hidup karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, jika Tuhan mempercayakan kepada saudara kekayaan, mempercayakan kepada saudara kedudukan, mempercayakan kepada saudara jabatan, mempercayakan kepada saudara kekuatan, mempercayakan kepada saudara kesuksesan, keberhasilan, mempercayakan kepada saudara apa saja. Dengar baik, jangan menjadi sombong, jangan menjadi tinggi hati, jangan menjadi angkuh, tetapi gunakanlah segala sesuatu apa yang Tuhan percayakan kepadamu untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk memberkati sesama. Dengan begitu saudaraku, hidup ini dari hari ke hari semakin berarti di hadapan Tuhan dan semakin berarti bagi sesama. Dengar baik, suatu saat seorang wartawan menanyakan kepada Thomas Andrew, seorang arsitek daripada kapal Titanic. Dia bertanya, seberapa kuatkah kapal ini? Apa jawabnya Thomas? Bahwa kapal ini sangat kuat. Tuhan pun tidak sanggup menenggelamkannya. Apa yang terjadi? Pada waktu mereka berlayar dari Eropa ke Amerika, maka dengar baik, kapal Titanic yang dibanggakan oleh Thomas itu menabrak gunung es. Gunung es itu adalah ciptaan Tuhan. Dan kapal itu tenggelam dan memakan korban begitu banyak. Dengar baik saudaraku, tidak ada satupun yang kita banggakan dan sombongkan di dunia ini. Karena semua itu dari Tuhan. Semua itu pemberian Tuhan. Dan jika hari ini Tuhan memberkati saudara dengan berbagai fasilitas, jika hari ini Tuhan memberkati saudara, mempercayakan kepada saudara segala sesuatu, mungkin engkau lebih dari orang lain di dalam segala sesuatu. Dengar baik, jangan menjadi sombong, tetapi selalu rendah hati, selalu takut akan Tuhan, dan selalu berkata, semua ini anugerah Tuhan. Dan jika engkau menyadari itu anugerah Tuhan, pakailah semuanya itu untuk melayani Tuhan dan untuk melayani sesama. Yang ketiga saudaraku, hidup dalam kebaikan. Ayat 17 berkata, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Banyak orang tahu bagaimana cara berbuat baik, tetapi tidak banyak orang yang tahu melakukannya. Jangan hanya tahu cara berbuat baik, tetapi juga harus tahu melakukannya. Pada kala itu saudaraku, orang-orang Kristen pada zaman itu,
mereka menindas orang-orang miskin. Karena mereka punya kedudukan, mereka punya kekayaan, mereka orang-orang hebat. Namun sayang sekali, mereka mempergunakan yang ada pada mereka untuk menindas orang lain. Dan itu adalah sebuah kesalahan di hadapan Tuhan. Orang yang hidup di dalam kebaikan adalah orang yang dalam hatinya, orang yang dalam pikirannya tidak memberi sedikit pun ruang, tidak memberi sedikit pun tempat untuk merencanakan kejahatan bagi orang lain. Tidak ada tempat bagi hatinya untuk memusuhi orang lain, membenci orang lain, menendam orang lain kepada orang, mencelakakan orang, mencurangi orang, merugikan orang, merendahkan orang lain, memfitnah orang lain, menjelek-jelekan orang lain, memburuk-burukan orang lain. Orang yang hidup dalam kebaikan adalah orang yang di dalam hatinya hanya ada dorongan dan gerakan empati, gerakan simpati, gerakan belas kasihan dan kemurahan hati bagi sesama, yang terus-menerus memikirkan, mengupayakan dan mengutamakan bagaimana kebaikan bagi sesama. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita tahu semua bagaimana cara buat baik. Oleh karena itu, orang-orang yang hidup dalam kebaikan, ia tidak hidup hanya bagi diri sendiri. Ia tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, tetapi ia juga mau berbagi hidup bagi orang. Dia menjadi berkat bagi sesama. Hari-hari ini kalau kita melihat, ada banyak orang egois, hanya mencari keuntungan diri sendiri, hanya mencari kepentingan bagi diri sendiri, hanya mencari kehidupan bagi diri sendiri, dan lupa kepada orang lain. Hari-hari ini kasih semakin dingin, kasih semakin membeku. Hari-hari ini perasaan semakin tertutup bagi orang. Hari-hari ini saudaraku, banyak orang pura-pura buta melihat kepada orang, pura-pura tuli mendengar jeritan orang lain, pura-pura tidak memiliki rasa empati kepada orang lain. Tapi dengar baik, mari kita menggunakan hidup kita yang singkat ini untuk memberi dampak bagi orang lain dengan cara berbuat baik. Mari hidup dalam kebaikan, baik kebaikan di dalam hati, kebaikan dalam pikiran, kebaikan dalam perkataan, kebaikan dalam sikap, dan kebaikan di dalam perbuatan. Efesus berkata ayat pasal 2 ayat 10, kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Oleh karena itu, selagi ada kesempatan, mari kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Mari kita menggunakan hidup yang singkat ini untuk memberi arti dengan tetap hidup dalam kebaikan, menjadi alat kebaikan Tuhan, terus-menerus menebarkan kasih, menebarkan kebaikan, menebarkan hati yang baik, menebarkan kehidupan yang baik bagi orang lain. Sehingga setiap orang yang melihat kita, setiap orang yang kita jumpai akan mendapat perkenanan, mendapat kebaikan dari kita, mendapat peneguhan dari kita. Oleh karena itu saudaraku, mari mulai saat ini, yakinkan dirimu dan katakan, aku mau hidup untuk berbuat baik.